pelajaran IPA. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur biji dan perkecambahan biji. Untuk itu, mari persiapkan dirinya dengan baik dan perhatikanlah penjelasan Miss berikut ini. Struktur biji tumbuhan monokotil dan dikotil bagaimana ya? Si kecamba itu kok bisa tumbuh ya nak? Dari mana datangnya? Perkecambahan ada yang hipogel dan ada juga yang epigel. Bedanya apa ya nak? Anak-anak Miss pasti penasaran. Mari kita pelajari. Anak-anak, struktur biji kita bagi menjadi dua, pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, misalnya jagung. Bagian struktur biji pada tumbuhan monokotil dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah struktur luar, yaitu kulit biji, yang berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian struktur dalam, ada embrio, endosperma, dan kotiledon. Embrio dibagi lagi nak. Ada radikula, yaitu calon akar, kemudian koleoreza, pembungkus radikula, kemudian ada plumula, bakal daun atau calon daun, dan koleoptil, pembungkus plumula. Kemudian nak, ada epikotil, yaitu bakal batang yang letaknya di atas kotiledon. Dapat kita lihat pada saat sudah berkecambah. Lalu hipokotil, yaitu bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Nah anak-anak, pada gambar ini dapat kamu lihat dengan jelas epikotilnya terletak di atas kotiledon dan hipokotilnya terletak di bawah kotiledon. Bagian yang berikutnya adalah kotiledon atau daun lembaga yang merupakan organ cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kotiledon ini nak berisi makanan selama berkecambah karena kan belum memiliki daun untuk fotosintesis. Bagian yang selanjutnya adalah endosperma. Endosperma juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan menutrisi embrio. Nah, itulah bagian-bagian dari struktur biji monokotil. Nah, anak-anak Miss, sekarang kita lanjutkan dengan struktur biji tumbuhan dikotil. Misalnya pada kacang hijau. Anak-anak, bagian struktur biji tumbuhan dikotil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur luar, yaitu kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji. Yang kedua adalah struktur dalam, terdiri atas embrio dan juga kotiledon. Nah, anak-anak, embrio ini terdiri lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah radikula atau calon akar, plumula, calon atau bakal daun, kemudian ada hipokotil dan juga epikotil. Nah, hipokotil ini dan epikotil ini adalah bagian batang ya nak. Jadi seperti yang telah Miss katakan tadi bahwa hipokotil adalah bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon, sedangkan epikotil adalah bakal batang yang letaknya di atas kotiledon. Nah anak-anak Miss, itulah bagian-bagian dari si embrio. Bagian yang berikutnya adalah kotiledon. Kotiledon berfungsi menyimpan cadangan makanan. Jadi anak-anak Miss, struktur biji tumbuhan dikotil itu tidak ada endosperma. Berbeda dengan struktur biji tumbuhan monokotil ya nak. Kalau tumbuhan monokotil memiliki endosperma dan juga kotiledon, sedangkan tumbuhan dikotil tidak memiliki endosperma.
hanya kotiledon saja. Jadi kesimpulannya, perbedaan struktur biji monokotil dan dikotil yaitu struktur biji monokotil itu lebih lengkap ya nak dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Struktur biji tumbuhan monokotil ada bagian koleoptil, kemudian ada koleoriza, dan juga memiliki endosperma. Sedangkan pada tumbuhan dikotilnya tidak memiliki koleoriza, koleoptil, dan juga endosperma. Perbedaan berikutnya, bagian terbesar dari tumbuhan monokotil adalah endosperma, sedangkan pada tumbuhan dikotil adalah kotiledon. Anak-anak, perkecambahan biji bergantung pada proses imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji, sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Anak-anak, berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hipogeal. Biasanya terjadi pada padi, jagung, dan kacang kapri. Ciri dari perkecambahan hipogeal ini adalah kotiledon tetap di dalam tanah. Hipo itu artinya di bawah ya nak, jadi tetap berada di dalam atau di bawah tanah. Kemudian terjadi pemanjangan epikotil, bergerak ke atas. Sedangkan hipokotilnya tidak terjadi pemanjangan dan tetap berada di bawah. Pemanjangan epikotil ini menyebabkan plumula menembus kulit dan keluar ke atas. Yang berikutnya adalah perkecambahan epigeal. Biasanya terjadi pada tumbuhan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, mangga, dan sebagainya. Cirinya yaitu kotiledon terangkat ke atas. Kemudian terjadi pemanjangan hipokotil ke atas. Ini hipokotilnya ya, berada di atas, mengalami pemanjangan. Jadi hipokotil, epikotil itu berada di atas. Kotiledonnya juga seperti itu.